Suasana meriah mewarnai kawasan pabrik genting di Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Selasa sore, 14 April 2026. Di tengah sorak-sorai warga, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bersama Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zain, atau yang akrab disapa Om Zain, tampak menaiki sebuah truk bermuatan genting yang siap diberangkatkan. Momen ini semakin hangat saat keduanya, bersama anak-anak di atas truk, melambaikan tangan ke arah masyarakat. Inilah tanda dimulainya langkah besar bagi industri lokal Purwakarta. Sebanyak 13 unit truk yang mengangkut 44.000 genting lokal, dilepas secara simbolis oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait. Pelepasan ini menandai dimulainya dukungan nyata terhadap program gentengnisasi yang digagas oleh pemerintah pusat. Peninjauan ini juga dihadiri oleh pengusaha nasional, James Riyadi, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan industri genting di Kecamatan Pleret dalam mendukung kebutuhan perumahan nasional. Menteri Marwarar Sirait menegaskan bahwa program gentengnisasi harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain mempercepat pembangunan rumah layak huni, program ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku UMKM genting. Menteri Marwarar menyebutkan bahwa pelaksanaan program ini harus tepat, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pengusaha lokal. Berdasarkan data, kebutuhan genting dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, atau BSPS, di Jawa Barat tahun ini mencapai puluhan ribu unit rumah. Dengan perputaran ekonomi yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, industri lokal Pleret kini mendapatkan angin segar. Tak hanya dari program pemerintah, kebutuhan genting juga datang dari pembangunan rumah subsidi yang jumlahnya terus meningkat. Pemerintah mendorong agar seluruh proyek perumahan nasional memprioritaskan penggunaan produk genting lokal. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan apresiasi tinggi atas langkah Menteri PKP, Marwarar Sirait. Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pekerja genting. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung, mulai dari kemudahan perizinan hingga penguatan industri kreatif di wilayah tersebut. Dukungan juga datang dari sektor swasta. James Riyadi menyatakan komitmennya dengan melakukan pemesanan puluhan ribu genting untuk kebutuhan pembangunan perumahan di berbagai daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta ini diharapkan menjadikan program gentengnisasi bukan sekadar proyek pembangunan, namun menjadi motor penggerak utama bagi kejayaan industri bahan bangunan lokal di Pleret, yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi genting terbaik di Jawa Barat. Saya hari ini bahagia sekali karena program gentengnisasi sesuai arahan Presiden Prabowo mulai dilakukan hari ini di Purwakarta, di Pleret. Sesudah bulan, hari ini saya bahagia sekali karena arahan Presiden Prabowo yaitu program gentengnisasi di Purwakarta, khususnya di Pleret yang sangat terkenal dengan genteng yang sudah ada sejak mungkin puluhan tahun lalu. Itu sempat lesu, omsetnya turun jauh, tapi hari ini kita mulai menggerakkan UMKM. Sudah mulai diluncurkan hari ini belasan truk ke proyek-proyek perumahan. Dan kedepannya lebih banyak lagi. Ada sekitar 40.000 rumah yang dibedah, rumah rakyat miskin yang semuanya membutuhkan genteng. Satu rumah berapa genteng, Pak? 300 dikali 40.000 berarti 120, 12 juta. Satu genteng harganya berapa, Pak? 2.300. Kira-kira sekitar berapa? Sekitar 27 miliar, 6. Bayangkan. Tadi saya cek rata-rata setahun omsetnya berapa di sini? 2 miliar. Ya, anggaplah 6 miliar. Berarti ada lompatan yang meningkat luar biasa. Belum lagi rumah subsidi. Rumah subsidi tadi di Jawa Barat ada sekitar 62.000. Satu rumah butuh berapa genteng? 750. Ya, berarti berapa juta genteng? Ya, dihitungnya aja susah. Jadi ini jelas permintaannya, demand-nya jelas, ada Pak Sekda, Alfitra.
tolong sosialisasikan teman-teman media yang baik-baik ini kepada UMKM semua. Ayo kerja serius, ya. Izinnya SNI-nya tadi udah diurus Bupati ya, 2 minggu harus selesai, ya. Struktur permodalannya dirapikan, ya. Kemudian juga bagaimana produksinya, estetikanya, kualitasnya ditingkatkan. Ini kesempatan, ya, di zaman Presiden Prabowo kita buat UMKM Genteng bangkit kembali. Pak, apakah diimbangi dengan upah untuk buruhnya sendiri, Pak? Tadi sudah disampaikan, ya, oleh saya dan Pak KDM, Pak Sekda, ya. Tentu harus menjadi perhatian utama, harus naik, ya, upah daripada buruh di sini. Dan harus punya manfaat yang konkret kepada buruh di sini. Ya, begitu. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada UMKM dengan syarat naikkan upah buruh-buruh. Apakah selama ini memang di bawah standar, Pak, buruhnya, Pak, untuk Genteng sendiri, Pak? Yang penting dari program ini harus naik. Ya, dari program ini harus naik. Ya, jangan hanya mensejahterakan bagi pengusahanya, tapi buruhnya juga harus mendapatkan manfaat dari program. Pak, selain di Purwakarta, kabupaten mana saja, Pak, Di pabrik Genteng? Majalengka, di Jatiwangi. Itu sudah kami lakukan kurang lebih 2 bulan lalu, ya, atau setengah bulan 2 bulan lalu. Nah, kita juga tidak tertutup kalau ada sentra-sentra Genteng seperti di Jatiwangi, di Majalengka, dan di Pleret. Jadi tadi hitungan kita, Pak, kalau buat SPS ada 40.000 minimal, satu rumah itu minimal 300 kali 40.000 12 juta. Kalau satu harganya berapa ini? 2.300 itu 27,6 ya. Rumah subsidi ada 22.000. Satu rumah subsidi butuh 700 genteng. Jadi sekitar 45 juta genteng dikali 2.300 sama dengan 104 miliar. Jelas permintaannya sudah ada selama sesuai aturan, kualitasnya sampai ya. Baik, saya mesti melanjutkan ke tempat yang kedua ketiga. Teman-teman, ya, nanti yang bertanggung jawab namanya Pak Dirjen Citra, terima kasih dengan Pak Sekda. Ya, ini teman-teman UMKM kompak, ya, kualitasnya disiapkan yang baik, ya. Ya, terima kasih teman-teman, ya, buat teman-teman media, doakan harus bermanfaat bagi UMKM dan masyarakat, bagi buruhnya juga harus ada peningkatan. Terima kasih.